فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله قد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang mulia dan penuh dengan keberkahan, bagaimana dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menjalankan salat Jumat dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya mulai umat ini sampai umat yang berikutnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kita, karena itulah mari kita ingatkan kualitas Allah Subhanahu wa taala, takwa yang memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa dalam salat. Takwa yang akan membentengi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Takwa yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan takwa yang menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia di Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah mereka yang menerima rahimani wa rahmatullah. Hari ini kita juga dengan berita berita dari Timur Tengah, terjadi peperangan, terjadi penindasan, terjadi kezaliman. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza seperti Palestina mengalami sedang mengalami kezaliman yang luar biasa. Tidak heran kalau yang sudah pernah membaca sejarah, membaca Al-Quran Karim, melihat sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala paparkan sangat dalam sekali di dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, demikian juga dalam kitab ini, kitab-kitab terdahulu yang sudah memuat sifat-sifat Yahudi, supaya kita bisa mengetahui siapa sebenarnya mereka ini, kepolisian kejam dan bengis terhadap anak-anak, terhadap para wanita. Kembali mereka tidak melihat latar siapa yang harus dijadikan sebagai sasaran. Kalau dalam Islam jika ada keluar untuk pihak, maka itu adalah jalan yang boleh diperangi mereka yang berperang. Sementara yang tidak mengatakan lagi, maka kalau ada yang menunjukkan ada orang-orang yang sedang berada di tempat dalam mereka, jangan dikatakan. Bahkan mohon-mohonan yang dilewati dilarang. Begitulah ada yang diajarkan di dalam ada yang di dalam. Mari kita mengenal sedikit tentang sifat-sifat yang di dalam Al-Quran dan kitab Taurat mereka. Yang pertama adalah sifatnya al-istihza'u billah. Mereka meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Karim, di dalam surah Al-Imran ayat 181, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad sami'a Allahu qawla allazina
Saya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yang berani menghina Allah. Dia mengatakan bahwa Allah itu fakir. Kami kaya. Kenapa mereka mengatakan kaya? Karena mereka ketika itu menjadikan riba sebagai kelebihan daripada keuntungan yang mereka melalui riba. Mereka mengatakan kami punya sosial mereka tahu, maka kita akan mendapatkan sosial. Kami ini suatu fakir. Kemudian saya marah, saya tambah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang kita katakan kepada Allah sendiri dengan tentunya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat. Allah ada di mana yang kedua sifat mereka al-isyrak billah. Mereka ini karena merasa mendapatkan fasilitas, mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi adalah bagian dari Bani Israil, anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian mereka adalah yang mengatakan bahwa Yahud wan Nasara nahnu abna'ullah wa ahibah. Kami bahwa Yahudi dan kami adalah putra-putra yang Allah tentukan dikasih Allah. Karena saking banyak nikmat yang diberikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pun bagaimana dihukum bal antum basyarun mimman khalaq. Kalau kalian mengatakan putra-putra Allah dengan Allah kalian ada kalian adalah manusia, kalian adalah dosa-dosa yang dulu dijadinya ini mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang ini mengatakan Uzair itu bukan Allah. Uzair adalah satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hidupnya selama 100 tahun. Nabi kita yang menarik ibadah di dalam Allah ini dalam 59. Itu Allah Subhanahu wa taala hidupkan 100 tahun kemudian dia bangun satu nabi yang mengamalkan Allah. Dan waktu yang sangat siap dia tidak mengamal kitab Taurat. Karena dianggap ini memiliki kelebihan, maka orang-orang ini mengatakan dia adalah kepada Allah. Waqala an-nasara al-masih ibnu kata orang-orang mengatakan al-masih dari saya kepada Allah. Ini orang mengatakan kepada orang lain qalu inna Allah telah kami yang kedua, mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa menjadi kekasih kepada Allah, tapi di balik itu mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dia al-ihsan fil ardh, selalu melakukan kebenaran di muka bumi. Di dalam surah Al-Isra ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa dan makanan jangan وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ kami telah tentukan menetapkan kepada Bani Israil bil kitab dan kitabnya latufsidunna itu adalah tasydid sungguh kalian akan membuat kebenaran di ardi marratayn membuat kebenaran di bumi ini. Para ulama yang mengatakan bahwa kali pertama mereka melakukan kebenaran sebelum Nabi Muhammad SAW. Banyak mereka dapat kebenaran di bumi Syam. Jika mereka terusir dari mereka kembali dari terusir lagi, mereka banyak dapat. Kemudian yang kedua kali setelah Nabi Muhammad SAW kami mengatakan dan kami di dalam Nabi Isa alaihissalam walau
ya'lamun 'uluwan kabira. Mereka sombong. Mereka menyombongkan diri, membantah tidak akan pernah membenarkan siapapun. Ini sebabnya. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW mereka sudah menandatangani perjanjian untuk bersama-sama menjaga kota Madinah. Ketika mereka berkhianat ada 3 suku yang punya dengan Madinah, Bani Quraisyah, Bani Nadir dan Bani Muhammad. Semuanya berkhianat. Mereka diusir dari kota Madinah, kemudian mereka tinggal di sana. Para nabi dan para rasul ini bagaimana ia tentang para nabi dan sifat mereka ketika mereka mengalami kekalahan atau kegagalan, mereka mengatakan mari kita berdiri, mari kita bersama. Ini sejak dari zaman dulu, sejak dari zaman dulu. Nabi beberapa kali dulu, Nabi Musa ke tempat mereka. Tapi Nabi disuruh dulu ke satu tempat dan ada orang yang punya kita menyiapkan tahu untuk menimpa Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mendapatkan order dari diri Muhammad dan ada di sini ada di mana. Jangan berdiri di depan. Kemudian ketika Nabi ada di musuh mereka yang menimpa Nabi. Kemudian pada berikutnya adalah yang pertama al-qiyam al-qiyam pembalangan dan banyak sebagainya. Puluhan kemudian dan sampai sudah disaksikan oleh mereka. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa mereka dari bumi Mesir, ada 12 ribu orang. Mereka menentukan bumi dan berpisah. Mulai dari Mesir diserbu oleh binatang bodoh, kumbang, apawan, wajah menuju ke kota Mesir ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disebutkan lagi Musa berdoa. Mereka menyaksikan. Kemudian kota Mesir juga kota banjir darah, semua air-air yang ada di sana darah. Di rumah mereka mau minum dari darah. Di sungai dari darah semua. Kemudian Nabi Musa berdoa hilang. Kemudian mereka menyaksikan betapa spektakuler terbelahnya laut merah pada saat ini. Mereka menyaksikan itu semua, tapi mereka lupa dengan itu semua. Maka mereka sudah merasakan makanan dari surga mana bersatu. Tidak hanya itu, baukan batu besar yang berkumpul oleh Nabi Musa alaihissalam membuat mata air. Demikian juga ketika mereka bosan makan makanan dari surga, mereka meminta makanan yang lain seperti dari bawang, anak, basali. Mereka minta ilmu, bawang dan lain sebagainya. Inilah semua orang mereka tetap berzina, mereka tetap berlanggar, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam memanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini qadir untuk menerima wahyu, bertemu di bukit Sinai. Kemudian mereka mengatakan, "Engkau mau pergi ke mana, wahai Musa?" Dari kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apa kata mereka? Mungkinkah kami bertanya, katanya kemungkinan. Maka ikutlah 70 orang pilihan yang mengikuti Nabi Musa. Dalam perjalanan mereka mengatakan mengikuti yang Musa lan nu'mina lana hatta nara Allah jahra. Dan dari kita akan pernah jalan sebelum kami melihat Allah Subhanahu kepala ini. Yang sebelumnya Nabi Musa alaihissalam sudah pernah mengatakan, Rabbi al-amri dan Allah al-alam yang sebabnya ya Allah. Bagi anda ini kalau begini Allah walakin hudikan jaga dari Islam ya hukumnya ada di sana. Kalau dia berkata Allah falamma jalla rabbi jalla jalla wa
فلما قال إبليس وأنا إن تبت إليك وأنا الأعراض يأكلون dia masih ada falamma tajalla disebutkan oleh Allah kemudian kita berpindah dan dia masuk oleh Allah Allah oleh tangan selain itu berhubungan ini dudukan Allah di mana Allah itu kemudian mereka kalau berpikir ada seorang yang anak dulu mari kita semuanya berdoa dan kita berdoa Allah apakah Allah mengajar mereka tidak mengetahui subhanallah pimpinan pada orang-orang yang berdoa yang Islam dan kami kemudian Allah mengatakan Bapak anak pribadi mereka hidup mereka semua anak-anak masyarakat supaya mereka bersyukur tetapi mereka Musa alaihissalam memilih 12 orang untuk masuk ke Baitul Maqdis. Nabi Musa berusaha agar masuk ke Baitul Maqdis. Jangan kita dalam surah Al-A'raf pernah terjadi ketika mereka kembali ke Allah ada dua orang yang bernama ya Musa dengan Allah Jabari di sana ada orang yang begini sudah dijawab lantas tapi tak mau dan kita pernah masuk malah dia orang yang masih ada di sana Musa dari Allah Rabbi inna anbiyaka siwaki ya Allah wa ya Rabb aku tidak ingin siapa pun ini wajah aku dalam sesuatu yang harus bisanya fakku baikana wa baikana mufassiri bisa terjadi dalam mufassir kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi qawli pada Allah mufassir jangan berputus asa dari kaum mufassir aku harap mereka masuk ke dalam Islam satu ini mereka berputus sesat maka tempat itu adalah tempat mereka sesat ketika 40 tahun dalam mereka orang muda Yusuf diurut oleh Ismail alaihi salam sebagai makhluk dan memenangkan peperangan lawan kaum Kanaan ini dan jika yang terjadi dalam Allah maka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Yusuf diurut berhasil mengalahkan peperangan lawan ketika itu Nabi bisa mengatakan Rasulullah kalian wa in kunna lakum hadhihi wa la taqulu minha kayfa rabbana wa taqulu la tasjud maksudnya itu mereka itu mana bukan dengan kita lagi katakan hikmah Allah mereka menambah hikmah menjadi hikmah sampai hikmah ibadahnya dan beri makan dan beri ampunan itulah kemudian mereka bertempat tinggal di sana kemudian terjadi keributan pusaka dan lain sebagainya mereka pun berpikir nantinya mereka pun dapat kembali dengan yang terusir banyak orang yang tahu yang tinggal di sana dan mereka pun juga berada jadi yang sekali mereka datang dari luar kemudian mereka bertempat tinggal di sana diberikan kesempatan oleh orang-orang tapi itu mereka tidak pada diberikan sebagaimana jangan mengerjakan orang itu mereka tidak mau taat kepada maka dikatakan di dalam ayat lain bahwa mereka akan terlaknat lu'inal ladzina kafaru min bani Israil alladhina ja'alu wahyi wa man wa dawra wa ikram mereka lakukan oleh Tuhan Nabi Daud menjadi menjadi mereka karena mereka berpikir kepada mereka mengatakan kami beriman kepada apa yang telah dilakukan kepada kami. Mereka berubah
diri kepada saya yang perlahan saya dari sungai ini sampai di sungai Kerak. Dari arah barat sampai di Iskandar Mesir, kemudian di selatan sampai di Khaybar, dan dari timur sampai di timur tengah sampai di Irak dan barat sampai di maka mereka akan membangun begitu saja kepada saya dan itulah yang menjadi pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an la yughadiru jami'an illa bi quran muhammatan aw qawaidu ba'du bayanun syadidun tahsabu jami'an wa qulubuhum mereka tidak akan mengatakan sesuatu yang banyak pada pendek yang mereka tahu akan menyangkal satu kebenaran akhirnya kita tahu bagaimana sifat-sifat mereka dan bagaimana cara mendoakan anak-anak yang dikorban, para wanita yang dikorban, ibu yang dikorban, setiap depan dengan mereka, ibu mereka teman mereka adalah ibu para yang telah mendapatkan tanah dari para nabi dan para wali yang telah semoga Allah masih hidup di sini dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selesai dengan Allah serta mereka yang mau bersama dengan ibadah dan semoga masih dalam Allah. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار